Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fahresa. Saya dari kelas RA4 dari kelompok 4. Saya akan membahas materi tentang perangkat lunak atau software. Untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. Ketiga komponen yang dimaksud adalah: yang pertama ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia sebagai pengguna atau disebut juga dengan brainware. Namun, sesuai pada materi yang akan saya bahas kali ini, kita akan lebih jauh lagi mengenal apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan oleh komputer berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang digunakan oleh komputer untuk mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Nah, apa sih yang termasuk ke dalam perangkat lunak atau software? Contoh yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat lunak yang ada serta menyediakan layanan antarmuka berbagai peripheral dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu, apa sih pentingnya sistem operasi bagi komputer? Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah komputer. Sistem operasi itu diibaratkan sebagai nyawa sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi sistem operasi bagi komputer diantaranya adalah: yang pertama, agar mengenali suatu program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol. Lalu yang ketiga, membuat pekerjaan itu lebih terasa mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh dari sistem operasi. Ada 3 contoh dari sistem operasi, yaitu yang pertama ada DOS. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau sering disebut dengan Character User Interface atau CUI. Yang kedua yaitu Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menjadikan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah untuk dioperasikan. Lalu yang terakhir ada Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil dari pengembangan freeware dan open source. Linux adalah operasi sistem yang paling handal, aman, dan dapat dipercaya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada application software atau program aplikasi. Perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan komputer. Contohnya yaitu seperti DJK, Visual Studio, Borland DLP, WXDEF, C++, dan Android Studio, dan lain-lain. Lalu ada juga perangkat lunak utilitas atau utilitas software. Adalah jenis software yang digunakan untuk membantu pemeliharaan dan pengelolaan hingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaiknya. Contohnya adalah antivirus. Adapun jenis software lainnya yaitu malware. Malware atau perangkat lunak yaitu perangkat perusak. Malware itu singkatan dari malicious. Software adalah program yang dibuat dengan tujuan jahat untuk merusak, mengubah, atau mencuri data komputer ataupun jaringan. Ada beberapa jenis malware termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan adware. Nah, apa sih penyebab malware itu sendiri? Hal umum terjadinya malware adalah ketika kita mendownload software dari tempat ilegal yang di dalamnya itu telah disisipkan malware. Contoh aplikasi perangkat lunak atau software. Aplikasi perangkat lunak atau software adalah aplikasi yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Contohnya Photoshop untuk editing foto, Microsoft Word untuk pengolah kata atau untuk mengolah kata, Microsoft Excel untuk mengolah data berupa angka, Microsoft PowerPoint untuk
membuat slide presentasi, CorelDRAW untuk desain grafis, dan masih banyak lainnya. Dalam penggunaannya, perangkat lunak atau software memiliki sebuah kebijakan yang disebut dengan lisensi. Lisensi adalah sebuah izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Lalu ada manfaat yang didapat dari lisensi. Apa saja sih yang didapat dari lisensi itu? Yaitu memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen terhadap produk yang sudah dilisensikan. Nah, jenis-jenis dari lisensi itu juga ada banyak loh. Apa saja? Yang pertama ada retail software, yaitu jenis software yang dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dan dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Lalu yang kedua ada OEM software, shareware, crippleware, lalu ada demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan pemasaran. Yang ketiga ada perangkat lunak adware, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis. Lalu ada freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat kita dapatkan melalui internet secara gratis. Dan yang terakhir ada public domain software dan lisensi MIT. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima dengan senang hati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava dari Lopang kelas 6. Perkenalkan, nama saya Ahya dari Lopang kelas 6 SD. Perkenalkan, nama saya Rifat dari Lopang kelas 6A. Kenalkan, saya nama Fatur dari Lopang Gede kelas 5. Kadang internet tuh buat kebutuhan sekolah, terus jarang buat di rumah. Terus ya buat apa gitu, kebutuhan apa ya, main game enggak terlalu ya. Biasanya buat ngegame atau game online atau itu YouTubean, sama buat belajar sekolah MTK. Sekolah apa, belajar apa? MTK. Nah, nih. Buat saya internet buat game sama kepentingan urusan dan semua game. Iya, YouTube. Iya. Ih, seru. Buat nonton YouTube sama TikTok sama Facebook. Kalau nggak ada internet sih biasanya main permainan tradisional kayak ini apa, benteng, gobag, sama engklek gitu. Biasanya sih, dulu itu udah nyala. Udah. Biasanya sih main itu game offline sama yang apa sih? Sama main sama temen. Sama buat kalau tidak ada internet main dengan teman atau nggak belajar menghafal tema atau nggak pelajaran yang lain. Internet tuh bagi saya mah penting. Terus bagi saya tuh penting banget. Internet itu bagi saya penting. Internet itu saya tuh penting banget. Biasanya kalau saya nggak ngerti sih belajar di internet gitu.
terus searching di Google atau di mana gitu. Kalau saya nggak ngerti buat ngerjain PR, terus ngerjain PR di Google, terus di itu ke kalkulator. Untuk translate bahasa Inggris. Belajar matematika. Lebih baik ada internet biar komunikasinya ya lebih mudah untuk dijangkau. Lebih baik ada internet, karena kalau nggak ada internet saya tidak bisa memain game dan tidak bisa nanya Google. Lebih baik ada internet untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih baik ada internet. Biasanya saya pakai internet. Ayo gunakan internet buat belajar. Abang.